Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Randi Wijaya, salah satu mahasiswa Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya, di mana di ujian akhir semester ini saya diminta menjelaskan pelajaran yang saya dapatkan di semester-semester dari 1 sampai 16 dengan membuat video menarik dan relevan, di mana di video tersebut saya diminta menjelaskan materi terkait mata kuliah MKU Estetika Humanis. Di pertemuan tersebut ada 13 materi, namun saya diminta memilih salah satu, dan yang saya pilih ialah materi terkait psikologi humanistik. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pelajaran psikologi humanistik berdasarkan pemahaman saya sendiri. Jujur, awal saya kurang mengerti atau memperhatikan pelajaran ini, tapi setelah saya coba pelajari kembali, ternyata pendekatan psikologi humanistik ini sangat menarik karena berbicara langsung tentang diri kita sebagai manusia, tentang bagaimana kita berpikir, merasa, dan berkembang. Jadi, psikologi humanistik adalah salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang melihat manusia itu bukan sekedar objek yang bisa diukur atau dikendalikan, tapi sebagai makhluk yang punya kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Dalam pendekat ini, manusia dianggap memiliki potensi untuk berkembang secara positif asal diberi dukungan dan lingkungan yang tepat. Kita dianggap bisa memiliki jalan kita sendiri, bukan hanya ikut-ikutan atau terpengaruh seperti oleh lingkungan atau masa lalu. Ada dua tokoh utama dalam psikologi humanistik yang saya ingat, yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Abraham Maslow terkenal dengan teori hierarki kebutuhan. Beliau menyusun 5 tingkat kebutuhan manusia, dimulai dari kebutuhan paling dasar seperti makan, minum, keamanan. Setelah itu ada kebutuhan sosial seperti rasa memiliki dan dihargai. Lalu di puncak ada yang namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah ketika seseorang bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Misalnya kita bisa mengerjakan impian kita, berkarya, berkontribusi untuk orang lain, dan menjalani hidup yang bermakna, dan lain-lain lah. Sementara itu, Carl Rogers lebih menekankan pada konsep diri atau self-concept. Self-concept ini adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Apakah kita merasa berharga? Apakah kita merasa layak untuk dicintai atau dihargai? Seperti itu. Rogers percaya bahwa setiap orang memiliki dorongan alami untuk berkembang yang disebut aktualisasi. Tapi itu hanya bisa
tercipta kalau kita merasa diterima apa adanya, yang disebut dengan istilah unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat. Nah, dalam konsep pelajaran estetika dan humanis, pendekatan ini sangat relevan karena estetika tidak hanya berbicara soal keindahan fisik, tapi juga keindahan batin, kejujuran diri, dan ekspresi jiwa manusia. Psikologi humanistik mengajarkan bahwa setiap orang punya cara sendiri dalam mengekspresikan dirinya. Misalnya ada yang menuangkan perasaannya lewat lukisan, ada yang menulis puisi, atau bahkan ada yang merasa hidup bermakna saat membantu orang lain. Semua itu ada bentuk pengalaman estetika yang lahir dari diri manusia yang otentik. Ketika kita jujur dengan diri sendiri, mencintai diri kita, dan berusaha tumbuh menjadi lebih baik, disitulah nilai-nilai estetika humanis muncul. Saya pribadi jadi sadar bahwa penting sekali untuk mengenalkan diri sendiri, tahu apa yang kita rasakan, dan jujur pada proses yang kita jalani. Kadang kita merasa tidak cukup baik, tapi pendekatan ini mengingatkan bahwa kita semua berharga, unik, dan punya potensi untuk berkembang. Jadi buat saya, psikologi humanistik bukan cuma teori di buku, tapi juga bisa jadi pegangan hidup karena membantu kita lebih menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa sedikit memberi gambaran tentang apa itu psikologi humanistik dari sudut pandang saya dan dari yang saya pelajari, dan semoga yang saya jelaskan bisa dimengerti oleh pendengarnya. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.